Ini aja udah gede, besok tambah gede. Ini udah diambil anakannya, sarangnya diacak-acak lagi. Ya nanti dia bikin bambu. Ini usia berapa, Bu? Ini 8 hari. Hari. Harusnya 7 hari, 8 hari. Ini maksimalnya 8 hari. Kalau nanti besok 9 hari, takutnya dia udah tahu ini ya, udah tahu ini ibunya, nanti nggak mau makan. Gitu. Mumpung dia masih belum ngerti indukannya, sama saya biar enak cepet dilolahinnya. Harusnya kan ini totalnya kan 3 netes semua. Dia ya, umur 4 hari sama indukannya dibuang karena itu sakit. Jadi udah ada posisi di bawah tanah itu udah mati. Faktornya? Jadi faktornya karena cuaca juga. Biasanya lagi telur jelek juga sama indukannya suka dibuang. Mungkin ketahuan sama indukannya kalau bakalannya dia itu udah bagus. Kalau telurnya bagus kan nggak bakalan dibuang sama indukan. Ini panen yang ketiga kali ini. Yang 3 kali. Yang 1 indukan 2 bulan panen 3 kali. Yang ini yang nanti di atasnya ada 1 lolohan. Ini yang dapat hasil saya ngejodohin. Itu hasilnya ada di atas. Tunggal. Ini kan baru ngangkatnya tadi jam 6 tadi ngangkat. Walaupun langsung disuapin dia nggak bakalan terbuka mulutnya karena udah kenyang, karena udah disuapin sama indukannya. Ngangkatnya telat jam, harusnya jam 3 gitu. Baru sekarang disuapin udah dia terbuka mulutnya. Kalau ngangkatnya tadi jam 5 jam 6 udah kenyang, udah disuapin sama indukannya gitu. Jadi nunggu sejam baru disuapin. Nih. Tuh kan. Ini udah kenyang. Yang ini kan tadi udah disuapin tuh. Nah kalau ciri lapar tuh seperti ini. Ibu bisa nggak membedakan jenis mana jantan mana betina? Kalau untuk sementara Pilih ini, ibu aja. feeling saya ya, karena ini 1 indukannya 2. Kadang itu kebanyakan ada betina 1 sama jantan 1. Kalau yang tunggal kayak ini ini jantan ini. Itu pasti jantan. Pasti jantan karena dia telurnya tunggal gitu. Anak perdananya si Sultan ini tunggal, kebanyakan tunggal itu jantan. Ini anakan dari indukan prestasi lapangan itu? Prestasi lapangan semua, si Sultan sama si Rombeng gitu. Nih, kalau
Kalau dia udah ngebuka mulutnya berarti lapar tuh. Nih, ini lapar. Tuh. Bagus nih Sa, kalau buat di foto profil. Nah. Kalau dia sampai berdiri-berdiri gitu, dia berarti udah lapar banget dia itu. Cirinya kalau burung udah lapar itu sampai berdiri. Kalau ini udah kenyang. Ya begitulah cara ngeloloh burung dari umur 8 hari seperti ini. Sudah berapa trotolan Bu yang dihasilkan? Yang dihasilkan Dari udah ibu bikin ternak murah. 7, 8, 9, 10 trotolan. 10 trotolan selama 2 bulan. Usia selama masa 2 bulan. Semasa ternak 2 bulan saya menghasilkan 10 trotolan. Alhamdulillah gitu lancar. Kebanyakan pemula-pemula itu yang gagal karena nggak telaten. Kalau saya telaten, sabar, itu pantang menyerah, semangat itu harus. Jadi hasilnya seperti ini, sukses. Gitu. Ada kepuasan sendiri ya? Ada kepuasan sendiri. Selama saya dari pertama nernak itu, pokoknya saya belum punya pengalaman apa-apalah. Dengan percaya diri, semangat, belajar, telaten, sabar itu harus ada. Ya ini hasilnya seperti ini. Bangga saya. Ini tiap ininya ibu terus lalu yang ngasih lolos. Iya. Nih cirinya tuh. Tuh, itu yang lapar. Terbuka lagi Bu. Tuh. Nah. Tuh, ini kaca-kaca. Duh. Kalau udah kenyang gitu tuh, udah nggak mau dia, karena udah kenyang. Kalau ngurus trotolan itu jangan mangap suapin jangan, takutnya kebanyakan mati gitu. Jadi kita lihat kalau dia lagi saat lapar aja gitu. Saat lapar baru kita suapin, tapi sekali nyuapin harus kenyang. Kita umuran 8 hari ini sejam kita harus nyuapin gitu. Bu, pernah tidak Bu gagal panen? Gagal panen pernah. Telurnya saya 2 kali gagal panen. Pertama itu telurnya bening ya, nggak isi gitu, jong gitu. 2 kali, akhirnya ya ini ketiga kali, keempat kalinya ya ini hasilnya. 2 kali saya gagal, jong, telur 3 dibuang, ketiga kali panen, 4 kali panen, ini hasilnya. Bangga saya itu. Ya, burungnya sehat-sehat, besar-besar. Kira-kira faktor kegagalan itu dari apa sih Bu? Faktor kegagalan itu akibat mungkin cuaca ekstrim, kadang hujan, kadang panas, itu telurnya nggak ngisi. Kadang itu yang telurnya bening itu akibat karena betinanya lagi produksi telur, nggak dikawin sama jantannya gitu, jadi nggak ada spermanya. Jadi telurnya itu kalau dilihat dari center itu bening gitu. Kalau dikawin kan sama jantannya pasti dia ada spermanya, nanti jadi embrio inilah gitu. Jadi Ibu belajar ternak murai itu dari referensi apa sih Bu? Apa dari, Ibu lihat dari internet? Dari feeling sendiri sambil tanya-tanya ke temen gitu. Cuman nanya-nanya aja. Belajar feeling sendiri, ketelatenan sendiri, percaya sendiri gimana caranya kita harus supaya burung ini biar maksimal, kekurangannya apa,
saya penuhi dengan sepenuhnya gitu. Apa makanannya, vitaminnya itu harus kita perhatiin itu setiap harinya. Itu intinya, kita harus telaten. Jadi cara menjodohkan murai yang baik itu seperti apa sih agar produksi lancar dan dia kawin itu bagus? Kalau cara menjodohkan jantan sama betina itu, ke satu, jantannya yang udah cukup umur ya, cukup umur terutama. Yang kedua, betinanya juga udah cukup umur. Terus kesabaran itu harus ada. Di saat penjodohan itu ada yang berhasil, ada yang tidak. Kebanyakan cerita-cerita di Kicau Mania itu cara penjodohannya ada yang susah gitu, karena ada yang kalau nggak ngejodoh betinanya suka dibantai, ada yang sekali, 2 kali, 3 kali dibantai. Tapi dengan ketelatenan, kesabaran itu, jadi cara penjodohan itu harus sabar dan kita harus ekstra, harus ada di situ, nggak boleh ditinggal-tinggal, harus kita ngedampingin gitu. Jadi ketahuan lah kalau jantannya mau ngebantai sama saya, dipisahin gitu. Tapi ibu pernah saat penjodohan dibantai beberapa ibu kan? Belum pernah, alhamdulillah saya 2 kali ngejodohin, alhamdulillah gitu, sukses aja, alhamdulillah. Mungkin ketelatenan saya karena saya perempuan ya gitu, jadi diperhatikan setengah jam sekali saya perhatiin gitu ya. Itu hasilnya alhamdulillah jodoh dan menghasilkan anak ini. Selain ini ya total anak-anak ada bu yang sudah cukup total? Pur mungkin yang udah kakaknya ini udah kali udah pur total. Oh, ada udah. Karena saya udah selama 2 bulan itu 4 kali panen gitu. Kenapa milih murai batumu timbang burung lain ya? Karena saya hobi ya, karena kesatu hobi Kicau Mania ini, dan kedua murai itu di gantangannya itu yang paling mahal, yang paling kelas tinggi lah kalau murai itu. Beda sama kayak burung lainnya. Tapi saya itu ingin ternak kayak kacer, cicak hijau, keinginan. Cuman dana sama tempat saya belum memadain gitu. Cuman saya nyoba ini alhamdulillah berhasil gitu. Keinginan saya seperti itu, alhamdulillah sekarang sukses. Kan ini kan ada salah satu indukan yang sakit. Yang pertama yang saya jodohin itu si Sultan. Waktu nelor ini, indukannya waktu dia nelor ini udah 14 hari netes, umur 2 hari indukannya, betinanya sakit sama saya diangkat di ini ya, dilolos sendiri. Perbedaannya ini dilolos sama indukannya hasilnya seperti ini sehat-sehat itu karena dilolos sama indukan